Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan itu tadi adalah beberapa jenis-jenis penyakit jantung yang harus kita cegah dan hindari. Jangan sampai terjadi sakit jantung kita ini ya. Tapi kalau sakit hatinya tuh di sini, itu lagu ya dok ya. Kalau jantung tuh posisinya di mana dok? Kiri. Kiri. Dada kiri. Dada kiri sini. Ya. Makanya kalau deg-degan tuh sini deg-deg berasa ya. ya dok ya. Nah, oke dok. Ini ada pertanyaan berkembang di masyarakat nih dok ya. Ini katanya kebanyakan asupan natrium yang kita dapatkan itu berasal dari makanan kemasan dan makanan siap saji dok. Itu benar nggak sih dok? Atau gimana? Fakta 1000%. Fakta 1000%, ya Allah sampai segitunya ya dok ya. Iya. Jadi makanan siap saji dan juga kemasan siap saji, ya. Kemudian makanan-makanan yang instan. Ya. Itu hati-hati. Oh, kenapa tuh dok? Kok banyak banget itu natrium? Karena memang garam itu punya efek mengawetkan makanan. Betul. Satu, kedua membuat makanan lebih gurih, lebih gurih dan lebih renyah, garing. Nah, dan bikin nagih ya dok ya? Yes. Itu ya dok ya? Hati-hati. Ternyata penelitiannya orang-orang yang sudah biasa makan garamnya banyak kan asin. Itu punya sifat adiksi, ketagihan. Betul dong. Jadi setiap makan pasti nyari tambahan garam. Betul. Itu yang sangat berbahaya dan di makanan-makanan yang kemasan itu tersembunyilah kadar garam yang tinggi. Prinsip ilmu praktis ya pokoknya jangan pernah makan makanan yang sudah dikemas. Seperti apa yang di kaleng. Ya, yang di plastik sudah dibungkus, itu semua gitu ya, dok ya. Tinggi natrium, tinggi garamnya, seperti sosis. Sosis ini juga nih dok ya? Loh ini tinggi ini. Nggak pakai apa-apa kayaknya dok. Gitu. Ternyata tinggi kan campurannya tinggi. Belum lagi kita nggak tahu dagingnya dibuat dari daging yang katanya kualitas keju apa. itu sehat, tapi ternyata keju mengandung garam juga dok. Iya. Itu gimana dok? Ya, jadi sebaiknya kita kalau makan keju, carilah keju yang tidak ada garamnya. Atau paling tidak low natrium, salt. Oke. Ya. Oke. Hati-hati. Less salt gitu ya dok ya. Yeah. No salt gitu ya. Nah ini juga yang berkembang di masyarakat juga nih dok. Ini katanya konsumsi makanan asin akan membuat cepat haus. Jadi sering minum gitu dok. Itu gimana dok? Fakta. Itu benar juga fakta juga. Fakta. Kenapa? Karena begitu Anda makan yang asin, ginjal Anda akan berfungsi. Tadi kan kita makan asin, narik air, nahan air, air berusaha dikeluarkan. Siapa yang bekerja? Ginjalnya. Ginjalnya akan membuang cairan itu. Makanya kalau Anda makan yang asin, akhirnya sering ke belakang. Oh gitu. Jadi seperti yang ada lagi nih dok. Apa? Fakta mitos ya dok ya. Ini terlalu banyak natrium itu dapat meningkatkan tekanan darah dok. Fakta atau mitos dok? Fakta 1000%. Boleh 1.000.000% nggak dok? Jadi benar-benar ini. Waduh, benar. Garam itu kan tadi saya bilang. Ya. Dia menarik air, mengikat air, air di tubuh volumenya akan meningkat. Kalau airnya banyak di darah, jantung mompanya kan berat. Nah, mompa yang berat ini, pertama nanti ujung-ujungnya tekanan darah meningkat. Sudah tekanan darah meningkat, pembuluh darahnya rusak. Rusak, terjadilah sumbatan pembuluh darah jantung. Jadi itu fakta banget ya. Nah, benar-benar ini nih dok ya. Fakta mitos berikutnya nih dok, nih katanya dok, menurunkan tekanan darah adalah merupakan cara untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta juga. Jadi menurunkan tekanan darah itu. Anda punya hipertensi, kendalikan tekanan darahnya. Turunkan tekanan darahnya. Pasti nanti beban jantung akan berkurang dan kalau aliran darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi. Tekanan darah tinggi itu jantung mompanya berat. Berat akhirnya aliran darah Kalau dia aliran darahnya kencang, itu pembuluh darah akan kegesek.
Aduh, 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 aduh. Akibatnya pembuluh darah akan terluka. Kalau terluka proses penyembuhannya ujung-ujungnya apa? Terjadi sumbatan pembuluh darah jantung. Makanya menurunkan tekanan darah salah satu terapi buat orang yang punya darah tinggi adalah melakukan pola diet dengan rendah garam. Dengan rendah garam itu udah Ya. penting banget ya dok Ya. ya. Nah jadi sebenarnya harusnya tuh berapa banyak sih dok untuk kita mengkonsumsi garam yang terbaik gitu dok? Tergantung. Kalau Anda sehat seperti kamu kan sehat-sehat aja nih. Iya dok. Satu hari boleh 1 sendok teh peres garam dapur. 1 sendok teh Peres. teres. Itu artinya Teres apa sih dok? rata. Oh rata. Kalau kita tahunya peres dok. Jadi peres ya dok? Ya. Rata. Jadi di sendok kan tuh garam munjung. Ya. Munjungnya Oh, diratain. diratain. Itu satu hari ya dok? sehari. Sehari. Makanya buat orang yang hipertensi, saya sering memberi nasihat. Anda ambil sehari 1 sendok teh peres, dikurangin seperempatnya. Seperempatnya dikurangin lagi. Iya dong, karena hipertensi. Tapi kalau sehat, boleh 1 sendok teh peres. Atau kadar natriumnya kira-kira 2 gram. Karena 1 sendok teh itu garamnya 5 gram. Si natrium, yang bahaya kan natrium. Natriumnya itu sekitar 40% dari total garam. Jadi sekitar 2 gram atau 2000 miligram. Nah, buat yang sehat harusnya jangan lebih dari itu. Tapi kalau punya hipertensi, harusnya dikurangi lagi. Dikurangi. Nguranginnya yang cara gampang nih, biar para pemirsa bisa melakukan. Ya. Udah 1 sendok teh peres, kurangi seperempatnya. Taruh di mangkok kecil. Kalau Anda mau makan, misalnya di keluarga masak sayur, sop, kasih tahu jangan dikasih garam dulu. Oh gitu. Kita nambah sendiri ya dok? Nah, yang paling bagus kita jadi tahu. Pokoknya sehari tidak habis, tidak lebih dari 3/4 sendok teh peres. Tapi dok, ini kan kalau misalnya nggak pakai garam atau mungkin garam dikit banget gitu kan rasanya anyep-anyep ya dok. Itu gimana caranya supaya makanan itu tetap lezat gitu dok? Ada mungkin makanan lain atau zat-zat lain, bumbu lain Anda dok? bilang anyep karena Anda dari kecil sudah dibiasakan makan yang asin. Iya. Makanya sekarang rubah kebiasaannya. Begitu juga anak-anak kita, jangan dibiasain makan yang asin. Kalau kebiasaannya udah terbentuk, nggak makan yang asin, begitu dia makan asin, dia nggak enak. Tapi kalau Anda sudah terbiasa makan asin, Anda nggak makan asin, beban berat. Betul gitu. Tapi ada nggak sih dok? Ada nggak sih kalau misalnya ada bumbu lain gitu dok yang bisa mengelabui gitu, bikin rasa seenak gitu dok? Ya, satu-satunya pakai apa? Penyedap. Penyedap seperti Penyedapnya dari mana tuh dok? MSG. Oh. Nah, MSG itu monosodium glutamat. Ada juga natriumnya sodium, rumus kimia kan sodium. Tapi kan kita ngasih MSG juga nggak terlalu banyak. Nah, tetap rasanya enak. Asupan sodiumnya, garamnya itu menjadi berkurang dibanding kita pakai garam berlebihan. Tapi itu ada takaran juga dok? Loh iya dong, jangan kebanyakan juga. Karena MSG ada sodiumnya. Oh, sama Anda ya, dok? jangan main, kalau mau yang banyak-banyak orang blok makan gitu. soto, apalagi soto Betawi itu. Iya. Main di garamnya, Set. jeblok. Jeblok itu. Iya dok. MSG-nya, Jeblok. jeblok. Baru dituang kuahnya, diaduk. Waduh itu. Enak sih dok, tapi bahaya ya dok. Lah, enak itu cuma 7 cm di mulut. Tuh, cuma segitu doang. Habis itu, Manis di bibir. nah, habis itu masuk ke dalam tuh penyakit. Aduh, daripada. Nah, tadi kan Iya. dokter membicarakan cairan di tubuh gitu ya dok ya. Ini fakta atau mitos dok? Ya, Kebanyakan konsumsi asin itu akan menahan cairan dalam tubuh ya. sehingga menyebabkan pembengkakan di sekitar jantung. Fakta atau mitos? Fakta, dia Fakta nahan juga. air. Iya. Tapi efek terhadap pembengkakannya bukan pembengkakan seperti di tempat Kaki atau lain. apa gitu ya. Dia jantungnya membesar. Kenapa? Karena Kebanyakan air itu.
kebanyakan air, dia kerja keras terus mompa. Jantung kalau mompanya berat terus, lama-lama dia membesar. Membesar tidak sehat. Gitu. Kalau atlet terlatih, dia terus itu juga jantungnya membesar, tapi membesarnya dia ke dalam, menebal otot jantungnya. Gitu. Kalau otot jantungnya menebal, dia akan lebih sehat. Tapi kalau Anda makan garam, menebalnya dia melebar. Hati-hati. Betul lah. Tapi kan tadi kan kalau tadi dokter bilang kan kalau misalkan atlet kan bilang olahraga itu kan juga kerja jantung kan juga keras dan cepat gitu, Dok. Ya. Tapi itu bedanya apa dengan kerja dari jantung yang itu beda. makan asin? Kalau atlet dia akan meningkat cepat pada waktu dia olahraga, aktivitas. Tapi pada waktu istirahat denyut jantungnya karena efektif otot jantungnya tebal, dia mompanya sangat efektif, nggak perlu cepat, pelan-pelan aja. Just. Jadi 1 menit tuh kalau atlet biasanya ada yang 60 kali per menit. Kalau kita orang sehat 70, 80 udah bagus. Kalau atlet ada yang 60, bahkan ada yang 55 kali per menit. Kenapa? Karena jantungnya mompanya tuh efektif banget. Bus, darahnya buar ke semua organ dapat. Tapi kalau Anda kurang sehat, denyutnya nggak bisa bus, jadi lebih kompensasinya dicepetin supaya aliran darah cukup. Jadi semakin cepat denyut jantung itu malah jadi semakin jelek. Oh gitu. Aku pikir wah jantung aku bergerak cepat nih, bagus. Jelek gitu. kecuali Anda stres atau kamu ketemu yang kamu lihat. Kamu taksir atau naksir ya, Dok? Ya, deg-degan. Aduh, enggak. Cuman Bunda doang. Aku juga kan Bunda kalau Bunda lagi marah. Nah, itu denyut jantungnya pasti meningkat. Betul, Dok. Iya, itu memang secara begitu fisiologisnya. Baik, Dok. Nah, Dok, ini tipsnya dong untuk teman-teman, untuk pemirsa juga yang suka makan makanan asin gitu ya, Dok ya. Untuk mendapatkan waspada dan mendapatkan manfaatnya bukan malah mudorotnya gitu, Dok. Ya, jadi prinsip mulut Anda biasakan jangan terlalu suka atau membiasakan makan yang asin. Kurangi, 1. Kedua, garam-garam yang tersembunyi di apa? Nih, makanan seperti ini. Ada lagi 1 sebenarnya yang sering kita makan. Acar. Acar juga, Dok. Iya, kamu kalau makan yang berkuah itu kan sering asam, kali Dok. acar kan? Rasanya asam, tapi diawetkannya garamnya tinggi. Waduh, benar juga. Jadi hati-hati. Pertama, prinsip jangan makan yang asin. Kedua, di meja makan jangan ada botol garam. Kalau ada kita punya kecenderungan menambahkan. Ketiga, jangan makan makanan yang diawetkan, yang instan, yang dikaleng. Itu semua tinggi natrium. Natrium itu unsur kimia yang ada di garam. Baik, dan itu berisiko untuk jantung. Ya, tekanan darah tinggi, jantung, itu resikonya. Berarti harusnya kita harus mengurangi makan makanan asin, dan kalau boleh dikasih tahu lagi, Dok, kita sehari boleh makan garam itu seberapa banyak? Kalau Anda sehat, garam 5 gram. Kandungan natriumnya yang berbahaya itu hanya 2 gram. Itu yang sehat. Tapi kalau Anda sudah hipertensi, kurangi natriumnya kalau bisa 1.500 mg. Cara gampangnya yang tadi 1 sendok teh peres, kita buang 1/4-nya, kita taruh di mangkok kecil. Tiap sehari jatah makan garamnya segitu. Untuk hipertensi itu ya, Dok? Ya. Oke, Dok. Kalau sehat cukup 1 sendok teh garamnya. Peres juga ya, Dok? Peres. Baik, Dok. Waduh, terima kasih banyak Dr. Samuel Utoro. Atas informasinya yang luar biasa, dan ini pasti sangat berguna sekali untuk Anda ya pemirsa ya. Jadi ingat ya, garam itu harus benar-benar dibatasi, jangan kebanyakan ya. Oke, dan nggak boleh juga kekurangan, tapi jadi tetap harus konsumsi tapi yang biasa-biasa aja. Nah, kita nanti akan membahas soal penyakit yang lain ya. Infeksi saluran kemih. Nah, tuh bagaimana cara mengatasi dan mencegahnya? Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.